Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, Ibu, orang tua saya, anak-anak ustaz, jamaah salat subuh yang berhadir yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah Qadirul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Di subuh yang indah ini, yang nikmat ini, Allah bangunkan kita. Walaupun Bapak Ibu kita menganggap kita bisa mengukur bahwa kita bangun jam 4, setengah 4 misalnya. Tapi Bapak Ibu jangan salah, terkadang kita mengatakan aku bisa bangun jam 4. Tapi terkadang satu saat Allah tidurkan kita lewat subuh. Padahal kita sudah setiap hari setengah 4, jam 3, bisa saja begitu. Tapi ada satu waktu lewat azan subuh baru bangun deh. Apa maknanya? Allah ingin mengingatkan kita bahwa yang membangunkan dan menidurkanmu bukan diri, tetapi aku, kata Allah. Penyakit kita, begitu aktivitas itu sudah rutin, kita menganggap kita yang mengendalikan. Kita yang menganggap kita yang mengendalikan dan mengaturnya. Ternyata tidak, Bapak. Satu saat terkadang kita tertidur, bukan karena kecapean, memang tertidur. Allah ingin sentil kita, jangan engkau menganggap engkau yang mengatur tidurmu dan bangun. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hal-hal yang kecil ini Allah sentilkan pada kita supaya menguatkan keyakinan kita dan sandaran kita pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Bapak Ibu cinta kita hari demi hari bertambah, rindu kita bertambah pada Rasul. Jika ada yang belum pengen, ya Allah ketemukan aku dengan Rasul, munculkan dalam hatinya itu. Karena hari ini kita bisa ma'rifatullah, mengenal Allah, bisa menikmati ruku demi ruku, sujud demi sujud. Kita menata hidup kita dengan petunjuk Allah. Itu satu saja karena memang sampai dakwah Rasul pada kita. Kalau tidak sampai bahwa kalam-kalam dan dakwah Rasul, cahaya itu pada kita, boleh jadi kita Bapak Ibu menyembah pada selain Allah. Kita pun tak tahu bagaimana arah hidup ini. Tapi karena sampai nur cahaya itu, maka Allah berikan bimbingan dan kita bisa menikmati tahu jalan akhir hidup ini. Kalau tidak, maka orang-orang yang ateis, orang yang tak bertuhan, ujung-ujungnya bunuh diri. Dia dapatkan semua dunia, tapi akan dia hampa. Untuk apa hidup ini? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu karena bagaimana dalamnya kecintaan Rasul pada kita, maka sejatinya berbalas pula dari kita pengen rindu dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, mari sebelum kita mulai kajian ini kita baca surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita semua Allah hunjamkan, Allah istiqamahkan. Saudara-saudara kita yang sampai detik ini boleh jadi rumahnya dekat dari masjid, tapi tak datang juga dia ke rumah Allah. Boleh jadi umurnya sudah menghujung, tapi belum juga dia ruku dan sujud di hadapan Allah. Semoga Allah bukakan hatinya dan Allah titipkan hidayah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat punya hajat-hajat yang baik Allah qabul hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Bapak Ibu, saya ingin mengomentari sedikit apa yang disampaikan Tuan Guru Miftah, abang Anda ya kan. Karena kalau sudah Tuan Guru menyampaikan fatwa-fatwanya, tak boleh kita pula menantikan fatwa itu. Karena itu fatwa langitan. Kalau langitan itu turun dari langit turun ke bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit saja Bapak Ibu, saya meyakini bahwa apa yang Allah anugerahkan kemudahan untuk turunnya mungkin ya hari ini guru besar, saya meyakini bahwa itu adalah bahagian keikhlasan doa-doa jamaah. Dia tak tahu siapa yang ikhlas, bukan karena diri dia ini banyak hijab-hijab, tapi saya yakin Bapak Ibu, doa orang yang tak punya kepentingan itu diijabah Allah. Kalau saya yang berdoa boleh jadi banyak kepentingan, tapi saya yakin Bapak Ibu orang tua saya ini anak-anak ustaz yang hafiz, yang hafal Quran ini bersih mereka. Boleh jadi waktu menceritakan, boleh jadi waktu mengaji tersirat, terlintas doa dijabah Allah. Maka Bapak Ibu terkadang kita berdoa 4 yang kita minta. Ya Allah 1, Ya Allah 2, Ya Allah 3, Ya Allah 4. Tiba-tiba waktu berdoa itu terlintas ada yang mau dia minta. Terlintas Bapak Ibu. Kita minta 4, tapi datang sesuatu yang terlintas. Yang itu tak kita minta, tidak kita rencanakan meminta. Kita minta sehat, orang tua kira-kira, tapi datang satu permohonan terlintas saja. Dan waktu terlintas itu kita mintakan itu. Maka ada ulama mengatakan itu salah satu isyarat doa yang diijabah. Dia tak ada tujuan, tak ada berencana, tapi teringat dia dengan Tuan Guru Miftah. Enak kan Tuan Guru Miftah. Akhirnya itu yang doakan. Maka saya yakin Bapak Ibu, ini adalah kebesaran dan keikhlasan kita semua. Mudah-mudahan ini bentuk dan semakin mendekatkan kita semua pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, pagi ini Bapak Ibu saya ingin mengutip satu, bukan hadis ya, tetapi menjadi rumusan para ulama-ulama sufi ya, bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengutip ini dalam kitab beliau, misalnya Fathur Rabbani. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini Bapak Ibu jangan dianggap hanya Sultanul Aulia yang hanya mengasih wirid amalan, tidak. Banyak kitab beliau yang beliau tulis dan sekarang dikaji. Ada Fathur Rabbani, ada Sirrul Asrar, beberapa kitab yang masyhur yang dikaji para masyayikh kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istilah ini saya yakin kita semua hafal ini. Bahkan sudah lama hafal, dulu boleh jadi dia di kampung-kampung mengenal istilah ini. Istilah itu adalah kata beliau dan dikutip oleh ulama-ulama sufi yang lain. Kata beliau, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini semua tarikat pun mengkaji dan menjadi rumusan umum. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh, maka niscaya, kalau mungkin bahasa kuatnya, maka pasti dia mengenal Tuhannya. Maka begitu ada kalimat qad arafa rabbah. Begitu Bapak Ibu dalam tata bahasa Arab masuk kalimat qad pada fi'il madi, itu maknanya sungguh. Kita yang terkadang bahasa kita tak mampu untuk menjangkau itu. Faqad arafa rabbah, maka sungguh. Sama dengan ayat Bapak Ibu, qad aflahal
mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Masuk qad. Kalau tak ada qad itu aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang beriman. Begitu aja. Tapi Allah kuatkan masuk kalimat huruf qad itu, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Sama dengan rumusan ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah. Maka ulama ingin mengajarkan kita semua, Bapak Ibu, jika engkau pengen kenal dengan Allah, jika engkau pengen ma'rifatullah, jangan kau kaji zatnya Allah. Maka rumusan tauhid kan begitu. Jangan engkau berpikir tentang Allah, tapi pikirkanlah fi khalqillah, makhluknya Allah. Itu begitu rumusan. Ada orang dikajinya zat Allah, itu yang mau miring, mulai ya jalannya miring, dia pun miring jadi. Karena dikajinya Allah. Allah perintahkan, kajilah, ulaslah, perhatikanlah makhluk Allah. Rumusan ini sama. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang pengen kenal, betul-betul kenal dengan Tuhannya, hendaklah dia benar-benar mengenal dirinya. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, mengapa sampai Allah menyebutkan pada diri kita? Bapak Ibu, diri kita ini kan canggih, Pak. Yang mau dikenal ini secara zahir dan batin. Kenapa Allah sematkan kita khalifah? Kita sempurna dalam makna penciptaan. Ahsani takwim, tak ada lagi. Sebaik-baik penciptaan itu manusia. Jadi seluruh unsur yang penting di alam ini, Bapak Ibu, ada di diri kita. Maka ada namanya dalam kajian Tuhan arba'atu anasir, 4 unsur penting. Ada api, ada udara, ada air, ada tanah. Ini 4 unsur ada pada diri kita. Ini yang naik turun nafas nih Bapak Ibu. Ini unsur udara ini. Air liur dan air semua di sini itu air. Fisik kita ini pun adalah bentukan daripada apa yang diserap dari tanah semua ini. Dari padi semua ini bentukannya. Sampai dengan api. Kalau tak yakin kita Bapak Ibu, api ada dalam tubuh kita, itu sederhana saja. Begitu Bapak Ibu menghembuskan udara, tapi ke tangan kita, jangan ke orang, marah orang. Menghembuskan udara yang yang aromanya terkadang enak, begitu ya. Tapi ke tangan kita terasa hangat. Bahkan ada para orang-orang tua kita kalau bangun tidur dia pernah lihat itu. Amalannya sederhana. Udah langsung Pak Syahrial dia amalkannya di samping. Dilagakannya. Ini tangan ini, antara 2 tangan ini. Itu panas. Maka orang baca salawat, dia sapukan ke mukanya sampai dengan pinggang. Sehat. Mengapa? Karena dia mengaktifkan api yang ada dalam tubuh. Itu baru sebentar. Kalau lama, itu orang yang mengandalkan ilmu tenaga dalam. Itu bisa terbang nanti Pak Darwin Desi bisa nanti pun terbang buat. Kalau di senternya pakai tenaga dalam. Jadi memang ini komplit. Persoalannya kita terkadang tak melirik itu, menganggap biasa saja. Maka ada orang Bapak Ibu mengaktifkan energi itu, ini gini saja jatuh ini. Itu mengaktifkan energi 4 unsur yang ada pada dirinya. Maka Bapak Ibu ada itu siapa sebenarnya refleksi itu. Apa itu film kartun? Film Avatar. Ada ya? Film Avatar itu. Film Avatar itu kemampuan dia mengandalkan 4 unsur. Balik-balik cerita tapi itu cuplikan. Bagaimana dia mengendalikan unsur angin, unsur air, seperti itu. Begitu dia kuasai ke-4 unsur itu, dia sempurna dalam ilmu itu. Maka sama Bapak Ibu, Allah ciptakan semua unsur penting itu ada pada diri manusia. Maka sebenarnya Allah pengen
engkau kendalikan keempat unsur itu untuk tunduk dan merenungkan betapa dahsyatnya ciptaan Allah pada diri kita. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah. Maka secara zahir Bapak Ibu, jika ada orang merenung tentang dirinya, dia akan katakan, ya Allah, tak ada yang menciptakan kecuali Engkau ya Allah. Bapak Ibu, saya ketemu dengan orang yang spesialis mendesain program komputer. Sampai dia katakan begini, ini Tuhan, tidak ada yang bisa orang kan bisa dikloning, kita ini kan bisa dikloning, diduplikat bisa, didesain dengan program komputer itu bisa, berapapun banyaknya. Maka dalam film oleh itu begitu dia dimasukkan ke program itu, terbentuk cloning banyak macam dia. Tapi tetap oleh ini, si dokter ini dia katakan, yang namanya chipnya tak akan bisa sama. Apalagi ketika Quran menyebutkan simbol dari jempol ini. Maka dulu ketika ijazahkan tetapnya orang, dia cap jempol itu. Karena ternyata ratus miliaran pun orang tetap akan yang namanya stempel jempolnya akan beda. Jadi betapa sebenarnya canggihnya Allah, begitu ratusan miliaran orang akan tetap beda. Jadi kalaupun seandainya ada istilahnya, kalau orang kerja sekarang pakai face print, sebelumnya fingerprint. Finger itu kan yang ngeprint pakai jari. Kalau seandainya masuk ke surga dia pakai fingerprint pun tidak akan pernah tertukar. Karena memang Allah ciptakan unik. Begitu hilang ini muncul lagi, tetap yang sama. Bagaimana Allah membuat kode canggih pada tubuh kita. Maka kata mereka, ini Tuhan, kalau bukan Allah Maha sempurna, tak akan bisa kita untuk mengikut dan mengkloning manusia. Jadi orang-orang yang bergerak dalam dunia saintis, ujung-ujungnya dia akan mengatakan ini bukan kerja manusia. Jadi ahli fisika, bagaimana cerita Isra wal Mi'raj, itu semua akan mengatakan anatomi tubuh. Ini mereka akan berkesimpulan bahwa yang menciptakan manusia bukan makhluk, tapi Allah yang maha sempurna, yang tak akan terbatas keilmuannya, kekuasaannya, dan kehebatannya. Kira-kira begitu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, coba kita renungkan ini, urat saraf kita ini, urat-uratnya. Ini kalau sempat ditarik, ini hampir 6 km ini. Ini 6 tubuh kita ini. Kalau ini digulung Allah, didesain Allah, masuk, bagus gitu. Tak ada urat-urat yang keluar dari telinga gitu. Didesain Allah, kalau ditarik, dipanjangkan ini, hampir 6 kilometer. Bagaimana desain Allah itu mengindahkan kita, dengan kayaknya digulung, sampai bagus itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang akan semakin banyak mengenang dan melihat dirinya. Dia akan mengatakan tak ada dia, tak ada sama sekali. Kita Bapak Ibu, rambut kita, mohon maaf, semua rambut yang di tubuh ini panjang, rambut kepalanya panjang. Kalau tak dipangkas habis kita. Tapi begitu kena dengan ini, alis mata dengan ini, bulu mata, tak ada panjang-panjangnya. Kalau sempat panjang ini sebulan, tak bisa kita berjalan, tertutup mata kita. Iya, tetap begini saja. Cuman terkadang ibu-ibu udah dibuat Allah tak panjang, dicukurnya juga. Itu juga penyakitnya. Udah dibuat Allah tak panjang dia, tak mesti didesain dia. Tetap begitu, dicukur, dibuat itu yang kena sambal cabai itu habis. Yang namanya celaknya itu ketika dia cukur. Mengapa Allah buat? Karena Allah tahu untuk menjaga mata ini dari keringat, dibuatnya alis, jangan masuk langsung. Allah sudah desain sampai detil begitu. Begitu Allah buat supaya jangan dia keringatan, masuk air keringat itu ke matanya. Sampai detil. Dibuat bulu mata, dibuat daun telinga. Kalau tak berdaun telinga, tak bisa dengerin. Kalau tak ada daunnya, lewat aja nih. Kalau tidak, dicoba. Ada yang pengen tak pakai daun telinga, itu lewat aja Bapak. Maka desainnya canggih. Itu yang terkadang kita lupa. Bagaimana Allah mendesain hidung,
Semua dibuat. Jadi hidung ini Bapak Ibu, kalau seandainya gini udah bagus dibuat Allah. Ini memang begitu. Bayangkan kalau seandainya hidung ini ke atas lubangnya. Ya Allah. Setiap hujan banjir gitu. Banjir gitu, bukan hanya jalan banjir, awak pun banjir. Itu terpaksa buat kanopi di sini. Nah, pakai kanopi dia begitu, terpaksa kita menempah kanopi buat lagi kalau hujan naik. Tapi dibuat Allah indah. Indah betul dan sistemik betul apa yang ada pada sistem diri manusia. Jadi itu pada orang dari luar. Bayangkan kita yang di dalam diri kita kan bisa mengendalikan yang di luar. Saya ambil ini, saya letakkan. Tapi semua yang ada di dalam itu tak bisa kita kendalikan. Detak jantung kita, edaran darah kita, kan tak kita mengaturnya. Denyut nadi, bagaimana sistem jantung, limpa dan sebagainya, itu Allah atur. Tak bisa kita ceklok aja kita sendiri. Tapi itu dalam kuasanya Allah. Kuasanya Allah. Begitu Allah perintahkan, tak bisa kita melawan. Maka kalau ada orang merasa hebat dia, aku bisa, tak, itu bohong. Sekarang ini Bapak Ibu, kalau ada lagi ngaji gitu nih, tapi perintah Allah dalam sistemnya, tiba-tiba dia mendesak qada hajat. Mendesak qada hajat. Ada yang bisa bertahan kalau mendesak qada hajat? Tak ada. Dalam perjalanan pun carinya tempat di mana bisa qada hajat. Itu perintah, betapa kita lemah tak bisa menentang Allah. Qada hajat begitu dia mau keluar, padahal yang dikeluarkannya bukan 1 ton, 1 potong 2 potongnya mau keluar nih. Kata Allah keluar, tak bisa dia cegah, lari langsung. Lalu kenapa kita mengatakan awak hebat? Hebat aku. Padahal begitu dia perintahnya qada hajat, tak mampu dia menahannya, lalu dia lari. Kalau ada orang yang udah mau pipis dia, tak bisa dia tahan. Kalau dia upayakan dia tahan, dipastikan ada sistem yang rusak. Muncullah penyakit batu karang, batu ginjal, sama itu Pak. Batu karang, batu ginjal, udah batu, mohon maafnya pipis berdarah dia. Kenapa Bapak bisa begini? Bapak ini sering ini menahan pipis gitu. Rupanya dia malas dia pipis. Itu bahagian begitu dia lawan sunnatullah itu, ketentuan Allah, ada sistem yang rusak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pengenalan makrifah pada diri sebenarnya. Betapa sampai pada diri kita yang serba kompleks dan sistem itu, Allah yang mengendalikan. Tak ada yang bisa. Ada orang Bapak Ibu, dia nge-gym, fisiknya kuat, sehat, gagah betul. Lalu dikatakan aku sehat, aku hebat, aku bisa ku maintain kesehatan. Ternyata mudah sekali. Begitu Allah kasih sakit gigi dia, sakit gigi lah, badannya berotot betul, hanya sakit gigi, berguling-guling dia dibuat sakit gigi itu. Padahal badannya kekar. Boleh jadi Bapak Ibu ada di antara kita yang kalau menjaga kesehatan SOP-nya tinggi, ada yang begitu Pak. Jam sekian dia harus tidur, makannya ini. Pagi dia harus jalan, dijaganya betul. Mungkin dia seminggu sekali cek. Jadi betul-betul dipantaunya kesehatan. Tapi begitu pun dipantaunya, sakit juga dia. Sakit juga. Dia pun bingung, kenapa sudah kujaga makanan, kujaga semua yang dijaganya. Tapi demam juga dia. Macam cerita di awal tadi, cerita tidur tadi. Allah ingin ingatkan, bukan engkau yang menyehatkan dan menyembuhkan. Sehebat apapun dia menjaga kesehatan, kalau kata Allah udah sakit dulu, sakit. Sehebat apapun dia sudah rutin pakai jam, dia jam 4 bangun, kata Allah tidur dulu, tidur. Itu semua yang dibangun kita sistem itu, Allah ingatkan bahwa tetap dalam kendali dan dalam genggaman Allah. Maka Bapak Ibu dalam beberapa hadis, Rasul itu terkadang menggunakan walladzi nafsi biadi. Itu begitu hadis. Walladzi nafsi biadi. Ya Allah, yang diriku dalam genggamanmu ya Allah. Itu disebut Rasul. Yang diriku, jiwaku dalam genggamanmu ya Allah. Apa maknanya? Rasul menyiapkan dirinya tetap dalam genggaman Allah dan ingin mengatakan bahwa tidak ada daya upaya dia
untuk melakukan apapun kecuali ada izinnya Allah. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah. Ini pada ma'rifah pada awal zahir. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati hari ini Bapak Ibu, jika dia renungkan, dia pahami betapa indah dan canggihnya ciptaan Allah pada diri kita, dia akan mengatakan tidak ada yang bisa mencipta seperti ini kecuali hanya Allah. Maka nanti Bapak Ibu, para saudara-saudara kita makhluk Allah jin, salah satu mereka tak pengen dilihat itu karena melihat kita sempurna, ganteng, cantik, desainnya bagus, kira-kira begitu. Mereka begitu melihat Adam, mereka takut. Ya Allah, indah kali ciptaan makhlukmu ini ya Allah. Kami ini ada yang telinganya jatuh, ada yang satu panjang, satu pendek, matanya hancur betul. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, jangan engkau tampakkan kami pada manusia. Mereka malu kalau ketemu dengan manusia, maka tak ditampakkan Allah. Cuman begitu sudah tak ditampakkan Allah, kita pula sibuk mencari orang itu. Kan terbalik-balik gitu. Orang sudah minta, ya Allah jangan kau tampakkan kami, ya Allah mereka sempurna bagus, jangan kau tampakkan kami Allah. Udah tak nampak kita ini penyakit kita pula mencari orang, cemana nampak jin. Dicari, pergi dia ke gunung, pergi dia ke hutan, mencari dan melihat jin. Begitu lihat baru tahu dia pengen bertamasa ke alam. Ada begitu sekarang Bapak Ibu. Udah jenuh dia semua dikelilinginya, pengen pula dia rekreasi ke alam jin. Itu mau tak pulang nanti begitu dia rekreasi, tak pulang lagi seorang. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita di sini semua Bapak Ibu tak bisa melihat alam dan jin, itu namanya normal. Yang tak normal itu kalau dia bisa melihat jin. Jangan bangga saya kalau melihat jin bisa nampak. Itu abnormal itu. Jangan pernah bangga kali dia, ada orang begitu. Ini saya lihat ada pendampingmu. Itu dia tak normal itu. Karena yang normal itu dia tidak bisa melihat alam jin. Maka kalau ada anak-anak, ada ustadz kita dulu, anaknya SD, macam indigo tuh, bisa melihat. Akhirnya ditutup karena dia bisa tak normal. Lagi belajar, orang serius dia ketawa-ketawa, gitu ya. Orang lagi diam dia bicara, karena dia bisa masuk ke alam itu. Maka supaya dia normal ditutup, dihilangkan itu. Bayangkan anak-anak ditutup supaya tidak bisa diberkomunikasi. Kita ini begitu sudah 40, pengen kali saya Pak. Bukakan Bapak dulu. Ada orang begitu dibukakan dan bisa dibuka Bapak Ibu. Tuan Guru Miftah bisa itu membukanya itu. Dimana harus ada bawa ayam putih gitu kan, pulut hitam, bukan pulut hitam pula di bawah itu. Begitu dibuka baru dia tahu. Dan itu ada testimoni Bapak, begitu dibukakan gurunya tak tertutup, pening kepalanya. Pening. Kalau malam udah dibukakan, begitu dibukakan, akhirnya Bapak Ibu, dia kalau malam berjalan dipejamkannya matanya. Kalau jalan dia keluar rumah malam, dipejamkannya matanya. Tak berani dia melihat kiri dan kanan. Rupanya begitu kalau dibukakannya Bapak Ibu, di kiri kanan ini semua orang. Ini pun kalau sempat ada kita di sini melihat, jangan-jangan rame, lebih rame dari sini mengaji. Rupanya di sini rame juga rupanya. Tak tahu kita. Maka dia dipejamkannya matanya di semua kiri kanan, dia lihat banyak yang melambai, hancur-hancur wajah. Akhirnya dia sulit. Di mana sulitnya? Begitu masuk dia ke toilet, udah duluan kawan tuh di situ. Masuk ke kamar udah ada orang. Maka repot. Maka Bapak kalau sempat ada orang begitu, repot dia. Di semua titik ada orang. Maka Bapak Ibu yang mengaji di masjid ini pun boleh jadi bukan hanya kita Bapak Ibu. Pernah saya sebut di sini Bapak Ibu. Ada teman dulu ketika tinggal di masjid, habis subuh dia tertidur, antara tidur dan jaga, kan antara baina itu. Begitu dia habis subuh, kira-kira di tempat begini dia tidur, akhirnya dia melihat suasana, dia dikelilingi, ya seperti kita ini, dia dikelilingi dan ada ustadznya.
Dia menyimpulkan bahwa ternyata mereka pun juga habis subuh pengajian subuh juga. Cuman tidaklah Ustaz Akmal, Ustaz Sukri pula ustadznya, ya kan? Nah, ustadz orang itu juga lah pula. Tapi paling tidak orang itu tetap melakukan pengajian subuh. Dan sholat berjamaah itu berlaku, bukan hanya kita yang sholat, mereka pun tetap. Maka itu menjadi dulu konvensional, kesepakatan yang tinggal di masjid. Yang pernah sebutnya. Takkan ada orang berani dulu kalau orang yang tinggal di masjid, dia tidur malam melintang di depan tempat imam. Itu tak ada yang berani. Melintang dia, bukan memujur ya. Ini kan tempat imam ini, melintang dia. Karena begitu ada orang yang melakukan itu Bapak Ibu, yang dulu-dulu jangan masjid, begitu subuh bangun, kalau tak di toilet, di teras masjid bangunnya, atau di lantai 2, dipindahkan orang. Syukur dekat masjid. Kalau sempat rel kereta api dibuat orang itu, itu yang wassalam. Tapi kan bangunlah pontong aja, ini rel lintangkan orang naik kereta api. Mengapa? Sama. Kita misalnya datang ustadz besar di sini, udah ngaji, lalu mau sholat, Bapak Ibu, mau imam ustadz besar tadi, lalu ada orang melintang di sini, kan samanya itu, melintang dia di sini. Itulah diangkat jamaah mau dibuangnya ke parit. Kira-kira sama. Begitu mereka mau sholat, lalu ada orang melintang di sini, maka diangkat mereka. Sama Bapak, ini bukan cerita. Kalau tak yakin nanti malam coba di sini. Ketahuan itu kemana dipindahkan orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini pengenalan ma'rifah. Bagian terakhir Bapak Ibu, bahwa secara zahir orang akan mengatakan indah dan ahsani taqwim. Dimensi batin luar biasa. Jadi pada dimensi batin Bapak Ibu, orang yang akan semakin banyak mengenali dirinya, dia akan mengatakan, ya Allah, tidak ada yang mampu kulakukan kecuali atas izinmu dan kehendak. Maka kita ini Bapak Ibu, begitu semenjak kecil, macam mana anak-anak ustaz kita, ini kan dididik ini, ngomong, sampai dia kuliah ngomong cerdas begitu ya, bicara. Akhirnya karena sudah dari kecil kita dididik untuk pintar bicara, yang kesulitannya begitu dia besar payah tak bicara. Kita ini sekarang Bapak, yang paling payah apa Bapak? Diam. Payah kita yang diam. Payah. Karena dari kecil kita dididik untuk bicara harus mengkritik kayak begitu. Maka bercakap aja. Maka ada orang kalau sempat satu hari tak bercakap, demam dia. Demam dia, kan mau bicara aja dia. Kalau ibu-ibu itu mau repet aja dia. Entah apa pokoknya direpetin semua. Maka itu bahagian daripada dia menyehatkan dirinya. Kalau tak merepet ibu itu di rumah satu hari, pening, pekoyok kepalanya. Maka dia merepet, habis semua kena repet. Maka sama begitu orang sudah bicara, yang sulit itu merem dia bicara. Payah untuk dia meremnya tidak bicara. Mengapa Bapak Ibu? Begitu orang, saya mengatakan, begitu seseorang sudah berhenti bicara fisik, berhenti. Sekarang Bapak Ibu kan tak bicara ini, saya yang bicara. Begitu seseorang berhenti bicara fisik, sebenarnya dia ketika berhenti bicara fisik itu, mulailah dia bicara pada batinnya. Itu yang mau dia giring oleh para ulama sufi. Begitu orang diam dia, tak bicara dia, saat itu dia mulai bicara pada dimensi batin. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kalau kita di mobil sendiri, kan tetap bicara semua di dalam hati. Kenapa kawan nih lambat kali bawa mobil nih? Gitu. Itu bicara Pak. Lewat dia, kenapa hancur kali bapak nih, ku tengok di pinggir jalan nih. Gitu. Itu mau juga itu. Itu semua perbincangan dalam, kita lagi bicara pada dimensi batin. Jadi orang ketika tak bicara secara fisik, secara zahir, maka dia beralih bicara pada batin. Dan bicara pada batin dia akan, ini bagian daripada arafah, mengenal. Bisa lintasannya dari Allah yang baik-baik, bisa dari syaitan membisikkan yang tak baik-baik, atau nafsu. Apa nafsu? Pengen tak puas-puas muncul dalam hatinya. Karena ada begitu. Dia udah makan,
2 kali tambuh sudah. 2 kali tambuh dia makan, tapi mau makan juga. Itu namanya nafsu. Kan ada begitu, Pak. Perutnya ini udah tegang udah. Tapi lehernya mau makan juga. Itu bagian dari penyakit itu. Diikutkannya lintasan tak mau berhenti dia. Ini yang kita sebut bahwa membaca ma'rifah pada dimensi batin. Ini pun lagi Bapak Ibu diam, saya bicara. Boleh jadi bicara. Ustadz ini pun nama kali ini. Nah, dia juga begitu Bapak Ibu. Itu lagi bicara batin Bapak Ibu. Maka saya mengatakan bahwa kenalilah diri kita secara zahir dan batin. Malah Bapak Ibu, kalau ada orang sudah dinikmatinya bicara pada dimensi batin, dia akan malas banyak bercakap pada dimensi zahir. Dia nikmati dialog dalam hati, dan itu dia tanggapi, merespon dari dialog pada dimensi batin. Kalau itu dia renungkan secara zahir dan secara batinnya, insya Allah dia akan mengatakan hanya kalimat satu, la haula wala quwata illa billah, engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba. Maka kalimat Ali, Bapak, ini bagian terakhirin, Ali itu pernah menyebutkan satu kalimat, kalau diucapkan seseorang kalimat ini, maka dia akan masuk dalam rombongan para walinya Allah. Kata Ali bin Abi Thalib. Apa lafaz kalimat Ali itu? Allahumma kafani izzan an takuna rabbal li. Ya Allah, cukupkanlah bagiku bahwa engkau sebagai Tuhanku. Wa kafani fakhran, dan cukupkanlah bagiku fakhran, dan cukupkanlah aku tetap sebagai hamba di hadapan. Hanya itu. Cukupkanlah engkau, aku memuliakanku karena engkau adalah Tuhanku, dan cukupkanlah bagiku, aku hina karena aku adalah hamba. Jadi Bapak Ibu, inti kita mengaji tasawuf apapun itu sebenarnya adalah karena kita dari kecil, dari nol itu kan tauhid. Dulu bertauhid kita, bersih dan bertauhid. Tapi begitu kita sudah mulai membesar, dia sekolah, dia kuliah, dapatlah nama besar, dapatlah titelnya, dapatlah pangkatnya, dapatlah kekayaannya gitu ya, dapatlah nama besarnya, ada istri, ada anak gitu ya, nama besarnya hebat, jabatan. Ini begitu datang, dia menaik dari titik nol tadi. Kalau ini tak dia imbangi kembali dengan memantapkan hatinya, dia lepas kendali. Sombong, aku hebat, aku semua laku itu, ananiah itu. Maka begitu dia mengaji, membeningkan hatinya, dia akan turun kembali pada titik nol. Jadi kita nih Bapak Ibu begini, yang mengaji tauhid, kalau ada orang bertarikan, bukan mau jadi orang-orang hebat, Pak. Itu salah. Kenapa Bapak mengaji tasawuf? Saya Ustaz mau bisa melihat hati orang. Salah itu. Tak itu tujuan. Kenapa Bapak bertarikat? Supaya bisa semua jin-jin di bumi asli ini saya tundukkan. Di bumi asli pula tidak. Tak itu tujuan dia. Dia adalah untuk melendingkan hatinya, dirinya yang tingkat 100 tadi menjadi titik nol. Di mana titik nol itu? Engkaulah Tuhanku, aku tetap hamba di hadapanmu ya Allah. Aku hina dina di hadapan. Ini macam kita di apalah Bapak Ibu, kita ngisi minyak di SPBU, berapapun kita isi, mau 100, 200, berapapun, tetaplah pegawai SPBU itu mengatakan mulai dari nol Pak ya, kata. Iya kata, walaupun tanya pokoknya iya kata, pokoknya mulai dari nol Pak ya, kata. Iya. Itu ini pun sama, ingin mengembalikan mulai dari nol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hati kita selalu dibimbing Allah, diri kita dibimbing Allah, memaintain amal, dan kita tetaplah sebagai hamba yang hina dina di hadapan Allah, dan Allah lah yang maha yadzal jalali wal ikram. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan pencerahannya kepada kita. Semoga ini menjadi titik nol untuk mengabdi kepada Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu tadi Ustaz, yang Pak Ustaz sampaikan itu mengenai bicara batin. Itu belajarnya di mana itu? Sama dari Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Baik. Baik, Bapak Ibu cukup ya. Ini mewakili aja Pak Regar ini representatif. Bapak Ibu begini, saya yang mengaji kita di sini ini kalau bahasanya introduction aja nih. Intro saja nih. Intro ya, intro itu pengantar Bapak Ibu. Saya tak ingin mengatakan di mana, tapi ini adalah pengenalan. Bukan ini pengantaranya. Ini hanya bukan inti gaji kita. Yang saya sampaikan Bapak Ibu adalah pengantar. Maka siapa yang ingin lebih jauh, maka dicarinya lah guru tentang itu. Begitu. Tak ke saya Bapak Ibu. Ini mengantar. Tapi ingat, orang yang pengen hatinya tercerahkan, dia dibimbing, maka Allah akan kasih guru yang akan membimbingnya. Kita kan tak pernah berdoa. Pernah tak kita berdoa? Nah, ini yang menarik. Kalau ada orang ke tuan guru datang, siapapun bapak dan ibu, ada orang datang ke tuan guru, begitu wali misal, jarang orang akan meminta kepada syekh ini doanya ijabah. Ya macam jin itulah, kan ada jin itu. Ya kan, begitu dia dapat cerita, apa yang kau inginkan? Aku ingin ini, aku ini. Sama, begitu orang datang ke syekh pun dia, apa hajatmu? Saya kiai kalau bisa naik jabatan saya. Saya kalau bisa nama saya tetap. Ini 2024 udah dekat kiai katanya. Nah, kalau bisa terpilih saya balik katanya. Misalnya. Ini misalnya pula ini kan tahapan pokok 2024 lah. Yang begitu-begitu. Tapi para ulama mengatakan jarang, bahkan hampir tak ada yang datang pada dia meminta, wahai tuan guru, bukakan basirah mata batin. Tak ada. Wahai tuan guru, makrifahkan aku pada Allah. Kita memang lebih cenderung meminta pada dimensi dunia. Ya Allah, wahai tuan guru, bukakan basirahku pada Allah. Jarang. Padahal begitu dibukakan, didoakannya, terbuka basirahnya, semua dunia itu ikut dengan dia. Cuman kita yang pendek inilah yang mau kita minta, yang jangka panjang ma'rifah itu tak mau gitu. Maka saya ingin mengatakan pada Regar tadi bahwa dalam doa pun tak salah. Ya Allah, tunjukkan aku guru yang bisa membimbing ruhaniku. Jadi berdoalah, dan kita Bapak Ibu lagi-lagi ini intro, mudah-mudahan ketemu dengan itu yang mampu membimbing. Terakhir coba nanti Bapak Ibu lihat ya. Ada doa Rasul, saya tak tahu siapa yang sering ke masjid, yang insya Allah istiqamah ke masjid. Doa ini begitu Rasul ke masjid pasti dibaca Rasul. Subuh berangkat ke masjid pasti dibaca Rasul. Bahkan itu menjadi wiridnya Rasul. Ada ingat Bapak Ibu? Rasul itu begitu subuh sudah dia masih berdoa, Allahumma ja'al nuran fi qalbi wa nuran fi aini. Itu semua. Nuran fi qalbi, nuran fi aini, nuran fi sam'i, nuran fi basari, nuran an yamini, an shimali. Itu kata Rasul, ya Allah, jadikan hatiku bercahaya, pandanganku bercahaya, pendengaranku bercahaya, gitu ya. Samping kanan kiri bercahaya, depan belakang bercahaya, atas bawah bercahaya. Di ujung doa itu, Allahumma ja'alni nura, ya Allah jadikan aku cahaya, wa azimni nura, sempurnakan cahaya. Maka nanti Bapak Ibu di akhirat, taknya pala tanda kita itu siapa yang mancung hidungnya, siapa yang putih, tak ada. Siapa nanti yang akan bisa lengket dengan sumber cahaya yang sempurna cahayanya Rasul, dan yang datang itu nanti tahulah dan ketahuan siapa yang bercahaya. Maka yang dipinta Rasul pertama, Allahumma ja'al nuran fi qalbi. Ya Allah, cahayakan hatiku.
maka begitu hatinya bercahaya, maka yang lain pun akan bercahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan Pak Regar, jangan-jangan udah adanya Pak Regar, cuman tak mau dia bicara menyampaikan siapa gurunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Allah, wahai zat yang jiwa dan diri kami dalam genggaman-Mu ya Allah. Tidak ada daya upaya yang bisa kami lakukan kecuali atas izin dan kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing hati kami, bersihkan hati kami yang kotor ini ya Allah. Angkat ananiah keakuan kami, kebisaan kami, kehebatan kami yang selalu kami sandarkan pada diri kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menggerakkan kami, memberikan anugerah pada kami. Jadikan hati kami hati yang bersih, qalbun salim, jernih dan bercahaya, yang datang padamu dalam keadaan salim dan bersih ya Rabb. Allahumma ya Allah, berkahi ilmu dan amal kami, berkahi rezeki dan keluarga kami, berkahi segala apa yang kami miliki ya Rahim, agar kiranya hanya tertuju padamu dan mengharapkan ridha-Mu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.